ketika berhadapan para pemilik modal, para pengusaha, para oligarki, ya kan gitu. Aparat penegak hukum kita jangan jadi kaki tangan para oligarki, para pemilik modal. Akan tetapi itu tidak ada suatu kepastian. Karena apa? Masyarakat kita ini ketika berhadapan dengan para pemilik modal, para penguasa, itu dia dalam posisi yang sangat lemah. Itu realita, kita tidak bisa pungkiri itu. Seperti yang dilaporkan tadi, masyarakat yang sudah bertahun-tahun ya, menempati lokasinya, tetapi karena ada selembar surat, apakah itu dalam bentuk HGU yang dibuat hanya didasarkan pada satelit misalnya, lalu kemudian mengambil kawasan tanah masyarakat adat, lalu kemudian dianggap sebagai penyerobotan, gimana logikanya? Itu yang terjadi selama ini. Nah, yang menurut saya peran polisi sebenarnya tidak masuk dalam area itu, tapi masuk menelusuri tentang mafia tanahnya gitu loh. Mafia tanahnya, para mafia ini, HGU yang terbit selama ini itu kan hanya didasarkan pada kerjasama dengan pihak BPN, mengeluarkan semacam suatu dokumen yang didasarkan pada satelit, tidak melihat data lapangan, gitu. Siapa yang menguasai lokasi? Nah, ketika terbit dokumen seperti itulah kemudian masyarakat yang sudah menempati lokasi, lahan yang sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat hukum adat di situ, itu dianggap sebagai penyerobotan. Itu yang banyak terjadi di situ. Nah, menurut saya perlu ya memastikan Polri jadi tidak hanya sekedar menjadi menerima laporan atau kekuatan dalam mengamankan konflik agraria, tapi menjadi institusi penegak hukum yang betul-betul netral, melihat persoalan ini akar masalahnya di mana gitu loh. Jadi tidak juga kita bisa bahwa karena dia menerima laporan lalu kemudian harus ditindaklanjuti, tidak dalam konteks seperti itu menurut saya. Kalau dalam konteks hukum agraria Pak Kabah, ya. Jadi harus ditentukan dulu siapa pemiliknya, karena hak masyarakat adat itu diakui di Undang-Undang 1960. Itu ada pengakuan Pak di situ, pasal 5. Kalau saya tidak salah situ ada fungsi-fungsi tentang masyarakat adat. Bahkan kita juga di Badan Legislasi lagi membahas itu, ya, Undang-Undang masyarakat hukum adat sebenarnya. Nah, seharusnya harus dipisahkan, ya, konflik hak atas tanah. Siapa sebenarnya ketika itu masuk dalam konflik hak atas tanah, ya didahulukan siapa pemiliknya, itu ranah perdata Pak. Jangan dulu masuk ke pidananya, tentukan dulu siapa pemiliknya gitu loh. Ketika itu masuk dalam konflik sengketa atau persoalan pertanahan. Karena dalam hukum itu memang juga harus memastikan siapa pemilik dari sengketa lahan yang dipersoalkan, kan begitu. Lalu kemudian ketika itu baru masuk dalam pidananya ketika terjadi bahwa memang yang bersangkutan melakukan tindakan penyerobotan misalnya. Jadi jangan lalu kemudian masuk undang-undang sektoral di situ, undang-undang perkebunan dianggap penyerobotan dan sebagainya, lalu kemudian diproses. Jadi peranan Polri menurut saya ya harus ini bagi saya itu sangat penting Pak, sangat penting ya. Jadi peran Polri itu jangan selalu berada di posisi karena itu masyarakat kita dalam posisi yang lemah. Ketika berhadapan para pemilik modal, para pengusaha, para oligarki, ya kan gitu. Aparat penegak hukum kita jangan jadi kaki tangan para oligarki, para pemilik modal, sehingga konflik ini betul-betul dilihat akar permasalahannya, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan Pak. Karena masyarakat kita juga dalam posisi yang sangat itu. Nah, menurut saya Pak Kabah, ketika ada persoalan
Apakah itu konflik agraria struktural, apakah itu sengketa lahan, apakah itu persoalan pertanahan, itu perlu ditelusuri dulu akar masalahnya. Keterlibatan pihak BPN, oknum yang ada di BPN, dan para mafia-mafia tanah, gitu loh. Yang banyak mengorbankan masyarakat hukum adat kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.